Balik lagi bersama kami di sini bersama Domila. Dan saat ini kita kedatangan tamu. Wah, tamu dari mana nih? Kayaknya dari ujung kulon kayaknya ya. Yang di Banten itu ya. Banten kayaknya sini. Pedalaman gitu ya. Kalian aja kali Gunung Wako. Oke, bisa ya. Ya, kali ini kita mau ngebahas tentang sepak terjang Kak Mahesa. Sepak terjang gimana nih? Iya, masa perjalanan kehidupan yang yang dulu-dulu lah, kayak kisah-kisah mungkin ada kisah-kisah yang menarik yang kita bisa menarik, gali atau bisa yang lucu. Teman-teman di sini biar bisa tahu gimana baik atau buruknya gitu. Ya, kalau dari sisi sepak terjang gua yang dulu-dulu ya bukan dari yang buruknya dulu, nanti baiknya. buruknya. Ya. Kalau dulu yang paling sepak terjangnya masuk penjara, enggak ada lagi. lagi. Oh, dulu Kak Mahesa pernah masuk penjara itu gara-gara apa kira-kira? Ya, gara-gara judi togel. Waduh. Itu kira-kira tahun kapan ya? Kalau yang gua ingat dulu tahun 2016 ya dulu. 2016. Oh, berarti udah sekitar kan 2022 ya? 2022 6 tahun lah ya. Matematika gue sangat jelek banget. 6 tahun yang lalu berarti ya? Iyalah, 6 tahun yang 6 lalu. tahun. Ya ibaratnya masalahnya gimana ya? Itu mah ibaratnya paling suram bagi gua dan nggak mau terulang kembali. Oh, suramnya itu kayak gimana maksudnya? Ya suramnya nggak enak makan lah di dalam Oh iya sih. Emang makanan yang nggak enak itu di penjara kayak gimana ya? ya makanan cadong itu kayak dibilang Cadong itu apa yang cadong? ya masakan penjara lah, mana mau masakan pangeran lu. Emang nama Bapak tahu kan di penjara ada masakan pangeran ya kan? Kalau dibilang mah budaknya. Tapi emang namanya cadong gitu. Nama makanannya Kalau apa? Bahasa trennya di situ cadong. Bahasa trennya itu kalau mau dari polsek sampai ke penjara itu biasanya sebutnya cadong. Oh, cadong. Kalau dibilang nasinya nggak terlalu bersih, masih kuning-kuning dan gitu juga. Maksudnya kotor gitu. Enggak kotor kali. Kotor gitu. Kotor mana mungkin orang makan, tapi Oh, gitu, ibaratnya dia dibilang beras yang paling jelek lah. Oh, raskin lah ya. Oke, raskin gitu. Apa lebih parah lagi itu? Ya enggak terlalu, agak bagus kayak gitu. Kalau sekarang enggak kayak dulu lah. Kalau dulu ya mungkin lebih parah, ada kerikil-kerikil dimakan. Kalau untuk zaman gua ada batunya gitu. Kalau zaman gua enggak ada batunya. Ya kan? Bisa gitu ya. Kadang-kadang tempe celup tuh enggak lu. Lu tahu Apalagi coba tuh. Tahu enggak tempe celup? Tempe dipotong dan gitu dicelup diangkat. Separah itu ya ya. Ada yang lebih parah dari makanan itu, nggak ada lagi kayak lebih parah dari itu. Kalau lebih parah sih nggak ada, tapi kalau di dalam penjara itu yang udah paling kita makanan ke 9.000. 9.000 maksudnya? Jatah tahanan itu 9.000. Oh, jadi per orang itu dikasih jatah 9.000. 9.900 inget gua zaman dulu. Jadi 10.000 lah ya. 10.000 per lah. hari. Per hari, jadi dibagi 3 itu bagaimana bisa makan. Sadis juga ya. Jadi maksudnya nih 10.000 itu harus 9.000. Enggak, kan 9.900. 10.000 nih ya. 10.000 itu dibagi 3. Kalau 3 kali makan. 3 kali makan, 3 kali makan, pagi, siang, malam gitu kan. Tapi kalau misalnya yang enggak enaknya ini, misalnya kita datang pagi. Misalnya kita datang pagi itu langsung cepat dimakan. Kenapa? Kok nggak cepat makan, bau nggak sih? Oh, karena nasi murah itu ya. Karena nasi murah raskin. Lebih di bawah. Makanya gue bilang sebutnya cadong. Oh, bahasa cadong. Kalau misalnya dimakan misalnya sejam kemudian itu udah rasa basi mungkin gitu ya. Mungkin 2 jam atau 3 jam. 3 jam. Pasti udah bau. Biasanya kan atau juga mungkin ketutup. Walaupun dibuka juga masih tetap bau. Nasi kayak bau-bau gimana gitu ya, kayak asam-asam gitu lah. Tapi enak. Oh, asam ya. Enak kok Tapi itu lauknya cuma tempe aja atau gimana tuh? Kasih tempe. Kadang sehari ya ganti-ganti lah, tempe, daging. Kadang ikan, ada dagingnya enak dong. ada ikan asin kayak ikan piranha gitu. Bukan itu gua dia makan ikan itu gua langsung udahan. Ikan asin kayak piranha itu gimana? Pokoknya serem lah banget gua lihat tuh enggak. Ada taringnya tuh gimana tuh? Cucuk-cucuknya kayak ikan mujair gitu, ngerti enggak? Padahal disebut ikan piranha ini. Udah tuh gua enggak mau makan. Dibuang. Ya kepaksa gua tahan pakai makan sambal. Oh, tapi dengar kan katanya itu ada yang bisa beli makanan. Kalau dari luar atau dari dalam itu? Kalau di dalam tuh ada kantin, biasanya ada kantin. Oh, di situ ada kantin itu ya? Kantin itu siapa yang? Kalau zaman gua dulu petugas, sekarang petugasnya jualan. Jualan. Kalau sekarang udah yang gua tahu, kemarin sempat dengar gabung sama koperasi.
Koperasinya dari pihak Ya, dari pihak ketiga lah atau dari pihak ketiganya. nggak ngerti juga gue juga gua kan. nggak ngerti ya. Intinya gue udah kapok. Iyalah jangan Iya. lagi lah. Itu pelajaran yang sangat mahal banget. Ya kalau yang nggak enaknya itu kadang kalau tiap malam ada yang bersedih, ada yang dugem. Emang itu rata-rata di situ yang Abang Kak Mahesa tahu itu biasanya rata-rata masuk ke dalam situ itu gara-gara apa sih Ya banyaknya. kasusnya? Kalau zaman gua banyaknya narkoba kan, narkoba yang hukumannya paling tinggi. Kalau kriminal itu paling hukumannya paling lama-lama 2 tahun, 4 tahun ataupun 6 tahun kalau kriminal. Biasanya itu tergantung hukuman. Misalnya kalau hukumannya kayak apa ya, ibaratnya kayak judi itu paling 9 bulan paling Oh, kalau tinggi. jadi 9 bulan itu ya. Judi Itu 9 paling tinggi itu. Paling tinggi itu. Ngerasain gua nggak enak. Sambil minum, Bang, sambil minum, Bang. Ini kopinya salah enggak? Alah. Pokoknya enggak Tadi kopi ngambil dari depan nih kalau misalnya. Nah, pokoknya bukan kopi dari inilah di penjara situ lah. Ya. Rasanya kayak gimana ya? Ya, dia agak-agak Agak-agak campur-campur ini tadi sianida dikit. kalian aja lu matiin gua. Biar ngangkat dikit. Iya. Kalau kehidupan di penjara itu ya paling sedihnya gitu kalau misalnya kita nggak punya uang di dalam udah sulit bingung untuk makan. Kadang kan kalau gitu. Karena 9.000 dibagi Tiga 3 kali ya. kali. kalau makan masih dikasih, cuman kan kita kalau namanya di penjara nggak biasa, ibaratnya gini loh. Kalau pingin makan gorengan, lihat orang makan gorengan, masa kita enggak itu lagi tempe celup. Itu ya. Kok kayak ikan piranha kan kita ya kan tuh kita pingin makan sambal Ya ada pedes-pedesnya gitu nggak ya. ada boro-boro dikasih pedas. Berarti Nggak ada. sambal itu harus beli lagi dong ya. Beli di kantin itu udah dia Berapa cuma- lah kira-kira itu kalau satu sambal itu? Waktu dulu Abang tuh. kalau 7 biji cabai rawit 1.000. Oh, jadi bentuknya per biji. Iya kan yang cabai rawit masa Oh, enggak diulek gitu. ada yang diulek, ada 1.000 juga, cuman kan tergantung kantin dulu. Waktu itu zaman gua dulu 2 kantin yang punya si A sama si B. Oh gitu. Gak enak juga hidup di penjara, kata siapa lo hidup di penjara itu nggak gratis kali. Oh, kirain teh udah makan ya makanan lumayan enak lah. Kepala lo mana ada makanya Oh, kalau gitu. ada mau enak di penjara makan tidur Iya, kirain teh juga kan banyak. Tapi di sana kayak ada aktivitas lain gak sih kayak misalnya pagi nih kayak disuruh nyapu, kayak bersih-bersih segala macam gitu. Kalau di dalam ada, cuman kan untuk para kurpe. Ada sini lo sebutnya kayak bahasanya gini loh. Kalau untuk bahasa dalam penjara KM, kurpe, pangeran. Nah, apa itu, Kak? KM. Kurpe dulu. Kurpe itu apa? Kurpe itu untuk pembantu orang yang nggak jelas. Oh. Jadi bisa dia nggak jelas nih, nggak dikunjungi sama keluarga. Nah bisa ya jadi pesuruh lah untuk di kamar itu. Oh, jadi itu Untuk dong. syarat jadi pesuruh Kak apa? Kurpe itu Kurpe. gimana? Nggak punya duit lah, nggak ada yang ngeliatin dianya. Oh, jadi di dalam penjara itu pun harus punya duit juga? Harus ada, ibaratnya gini loh. Oh, gimana tuh? Gua sih bukan ngebahas nggak muluk-muluk ya kalau namanya dunia penjara. Sekarang gini loh, kita bongkar aja lah masalah di penjara itu. Kita masuk aja udah harus berbayar. Maksudnya Maksudnya kok masuk ke Udah diintai sama KM. Ini orang masuk Oh. kamar kita harus bayar dengan sekian. Begitu. Sekian kepala itu taruhlah misalnya ada 1 orang itu 1,5 juta. Kalau nggak ada digebukin tiap hari. Oh, tapi untuk pihak keamanan di situ misalkan kayak pihak lapas gimana? Ya ibaratnya dia nggak tutup mata gitulah, bahasanya Mungkin tutup mata dia atau sering nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Nggak tahu, mungkin kan namanya digebukin malam-malam mana mungkin Oh iya, betul. orang ngeliatin tiap hari benar, 24 jam gitu di kamar. Iya, betul juga Emang sih dia ya. emang dia robot. Iya, udah juga sih. Tapi 1,5 juta itu buat sampai selesai tahanan apa Enggak. 1 bulan? Sampai sidang Oh, biasanya. Ntar kalau udah sampai sidang kan biasa kan kita dipindahin dari blok A atau ke blok B. Kalau misalnya dia jelas dia bayar lagi. Oh, bayar Beda lagi. Itu sama KM, bukan Gitu. sama lapas. Lapas tuh nggak ada Nggak tahu. ngerti ya. Nggak ngerti tapi mungkin ada Mungkin tanda ada kutip, oknum yang mungkin tahu kali ya. Nah, Tapi kalau KM ini apa nih? Kan tadi kan kurpe. KM ini kepala kamar, itu yang ngatur-ngatur tahanan-tahanan. Misalnya di kamar itu misalnya ada 20 orang, ya kan? Dia ngatur-ngatur lu ini gitu kan. Jadi kayak raja lah bahasanya kayak. nah, tadi tuh pangeran. Kalau pangeran bedanya? itu orang yang jelas. Tidur di atas, kasih tempat tidur, nggak Oh. ditoel-toel sama. Emang di dalam penjara itu ada tidur di atas tuh maksudnya gimana sih? Gini, jadi kalau orang yang nggak jelas, dia tidur di bawah. Santai. Apa Lantai, di lantai? Di lantai orang nggak jelas tuh nggak ada mau bayar kamar sebutnya. Oh. Komik sebutnya kalau bahasa kita tuh komik. Komik.
komik. Bukan apa? Bukan Bukan batu. komik, bukan ya? Bukan mana ada buat batu. Oh, betul gitu kan. Ya, jadi komik gitu kan, ada komik. Misalnya gini loh. Dianya nggak bayar, dia tidur di bawah tiap hari itu pasti mungkin untuk pertama-tama awal kena lah bugem-bugemeng biasanya. Oh, Nggak pandang bulu dia mau kasus pembunuhan, kasus Pembunuhan juga? penipuan atau narkoba nggak pandang bulu. Yang penting ada duit, dia bisa tidur enak di atas. Aman gitu ya. Nah, itu disebutnya pangeran. Oh, itu pangeran ya. Tapi kalau masalah makan tetap aja sama tuh ya. Sama, tapi kalau pengen enak ya beli ke Oh, kantin. beli kantin ya. Oh, gitu. Waduh. Ya. Gua ambil rokok dulu nih ya. Jadi Nah, terus kalau Maesa nih mau nanya nih, kira-kira berapa lama sih dulunya nih ya di dalam penjara itu? Kalau gue dulu 9 bulan saya sempat ketemu sama siapa yang nabinya 27 itu? Siapa? Nabi yang 27? Nabi 27? Iya. Nabi 27. Gak patah ya itu, gak patah. Ahmad Musadeh. Oh, Ahmad Musadek. Oh, pernah satu sel. Satu sel. Pernah, gila gue inget dulu itu. Oh, yang dibilang nabi ya, kalau nggak salah nabi Ya, itu. kasus Gapatar yang di Kalimantan, Heeh. dia sempat pindah ke LPA lah gitu. Oh, iya. Di sana lah gitu ya. Karena lah ya, jangan sebutin inilah. Ya. nggak enak. Iya kan? Nah, Oh. di sana tuh dia sebagai apa tuh? Pangeran apa? Berarti pangeran Kalau dong dia. dijelas dong Pangeran nih. Oh, itu orang banyak kalau deh. banyak yang ngebesuk itu udah jelas duitnya. Sekarang gini loh, orang ngebesuk dia harus kasih duit juga. Oh. Kepala kamar. Bisa gini kalau nggak ada duit, ya udah Digebukin di dalam ya. Mungkin. Tapi gini, dari pintu 1 dia harus bayar, pintu kedua dia harus bayar. Lu masuk ke kamar. Oh gitu. Oh, ribet juga ya. Makanya nggak enak hidup penjara, makanya gua kapok. Ya. Lo dulu ke ASN tuh gara-gara apa? Judi togel itu. Hidup togel pokoknya sedih lah kalau diingat-ingat dengan hukuman. Tapi kapan di saat main Berarti togel nggak- nih, judi togel nih kira-kira menang atau kalah nih? Kalau gua bandarnya mana mau gua jadi pemasangnya. Oh, bandar. Temen pada jadi pemasang gua habis. Bego ya masa-masa togel. ya? Oh, yang pemasang togel waktu itu. Iya benar. Bagus. Jadi pengen ngelanjutin lagi nih. Ya rencana sih gua mau tahap pembaruan hidup. Oh, pembaruan. Berubah hidup lah. Oh, berubah hidup iyalah, jangan. Masalahnya nggak mungkin lah kita selamanya bermain kriminal gitu Iya, kan. Bang. Ya, Betul. saat ini. Jadi rencana prospek buat kedepannya apa nih? Ya paling jadi tukang ojek. Oh, yang penting halal lah ya. Penting awal. Halal. Nah, Ya gitu. Pokoknya kalau untuk di dalam ya untuk orang-orang yang buat kriminal jangan sok gaya lah dibilang gitu kan kayak Kenapa memang? sok jagoan. Kadang di dalam juga dia mau jagoan, mau apa, Heeh. tetap aja digulung. Oh, nggak gitu? jelas. Intinya gini loh. Mau dia preman kampung ataupun dia kayak punya gimana pun kayak A atau punya kumpulan lah gitu kan. Oh, geng-geng gitu. Geng itu nggak jadi jaminan di dalam itu. Intinya sama aja di situ. Oh, gitu. Kalau dia nggak jelas dipukulin. Sebenarnya Tunggu dulu, ada azan kayaknya, kita azan dulu. Ya, balik lagi, kita tadi kan habis Kak Mahesa habis sholat dulu, dia Iya. sekarang udah biar pikirannya tenang lah ya. tenang Bang Kak Mahesa ini. Mengingat masa-masa yang dulu-dulu. Dulu ya. Tapi sekarang tuh Kak Mahesa kegiatannya apa sih? ya kalau sekarang ini Gojek biasa. Oh, ojek online itu. Ojek online. Oh. Mulai dari tahun kapan? Hmm. Kira-kira. Pokoknya kalau diinget-inget tahun pas gua keluar penjara Oh, langsung pas langsung seminggunya Heeh. Gojek. Oh, daftar Oh, Gojek ya. langsung iya. Cuman gitu. dulu kan mungkin ya, kalau dulu kan buat surat apa kelakuan baik, itu nggak bisa loh sebenarnya, nggak bisa ke kantor polisi loh. Kan sebenarnya abis keluar dari kantor penjara, kelakuan baik. Gue inget itu konyol-konyolnya gue. yang gue konyol-konyolin, tau nggak? Konyol-konyolin. Gue ditangkap di situ. Nah, terus gitu surat Di proses SKCK. itu ya kan. Eh? Sedangkan kan kalau daftar buat SKCK harus ke kantor polisi yang terdekat. Nah ya gue datang lagi ke kantor itu. Surat kelakuan baik. Kelakuan baik. Gue bilang di penjara nggak? Enggak. Itu kalau konyol-konyol. Ingat itu gue udah gitu. Hah? Oh, itu Nah. untuk kepentingan apa itu SKCK itu? Itu kan kalau ibaratnya sebuah jaminan kelakuan baik kita mungkin ya di Gojek ya. Oh, di ojek online itu ya. Online itu. Oh, gitu. Ya kalau dulu ya enak dapat duit ya. Dulu mah ya ibaratnya 200, 300. Oh, lumayan enak. dong ya. Dulu. Oh, dulu. Dulu Preguso bukan sekarang. Emang kalau sekarang apa bedanya? Sekarang gimana? Kadang tuh sekarang gimana? Sekarang mah boro-boro jadi kecimpring. Perih tak berdarah gitu ya. Berita berdarah kalau dibilang Oh, tuh. gitu. Emang kalau sekarang tuh biasanya per hari itu dapat berapa sih? Kalau per hari paling ya mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin kata orang yang namanya mungkin gacor-gacoran lah gitu. Oh,
Tergantung akun berarti. Tergantung akun. Tapi kalau kata gua segacor-gacornya apapun pasti endingnya pasti anyap. Endingnya paling dapat duit ya 60.000 udah alhamdulillah. Mungkin udah dibilang pahlawan aja. Pagi doang atau gimana? Apa sampai 24 jam tuh? Itu udah kalau gua biasa keluar ya. Kalau biasa keluar dari jam 10 gua nggak pernah mau bangun pagi. Kenapa emang tuh? Kenapa emang kalau Emang pagi? dari dulu nggak bisa. Karena emang suka bangun pagi ya? Nggak bisa bangun pagi. Oh, kira-kira gara-gara apa? Walaupun dimanapun gue nggak bisa. Mau ditinggalin di dalam penjara pun nggak bisa. Gue bangun pagi. Udah bangun hadir, tidur lagi. Oh, absen doang ya. Absen doang. Kan kalau tiga tidur penjara kan hadir gitu katanya. Set. Oh, di penjara juga ada absen juga. Ada kalau pagi. Oh. Itu mulai 1. Udah gitu langsung tidur. Absen doang. Ya kalau itu sampai malam kadang dapat lah 80 atau 100. Oh, tuh ngojek itu ya. Ngojek gitu kan. Cuman kalau yang sekarang, kalau dulu mah enak bangun jam 10 sampai sore dapat duit 300, 400. Udah juga ya. Belum bonusnya kan. Oh. Kalau sekarang kan nggak tahu lah semenjak peraturan nggak jelas gini kan. Oh, peraturan dari mana? Dari si Gojeknya lah, emang Oh, emang gue yang punyanya. Oh, iya, Gue yang ya. punya mah gue Oh, gosokin. si Nadim ya? Nadim kan udah jadi menteri ini, siapa? Menteri pendidikan. Oh, itu buat Kak Nadim tuh, tolong dong. Iya. Ini kasihan nih. Para Kecil. Wah. Ya kan, ojek online kan yang ibaratnya online. sekarang kan ya kita saingannya sama driver baru, ya kan? Driver Tapi setiap hari itu pasti dapat uang atau ya, pernah nggak ada sama sekali? kalau kita berusaha pasti dapat. Kalau diam di rumah ya nggak mungkin dapat. Iya sih. emang lu itu juga untung-untungan kalau dapat yang order, dapat Iya yang juga kita. ya. Yang udah emang enak udah tukang ojek gak enak tau, menderita. Ya jadi Yang nggak enaknya juga ya jadi Gojek pas Tapi, hujan tahu nggak? Pernah kayak ketemu kayak si ini nggak? Kan sekarang tuh lagi ini siapa tuh yang di video tuh? yang Kasus video ojek online yang bugil tuh? siapa ya? Siapa sih? Maaf Pak, saya nggak Kan ada pernah tukang kayak gitu cewek ini ada yang order. Ah. Nah, tiba-tiba dia buka baju telanjang. Oh, kalau gitu mah Kena prank. alhamdulillah kalau Oh, belum pernah ketemu gitu. yang ada juga makasih Pak. Oh, berarti itu settingan kali ya? Apa gimana ya? Nggak tahu juga settingan mungkin ya. Mungkin cari sensasi Oh, biar sensasi ya. biar kontennya juga ataupun ya yang udah gue sih nggak tahu. Kalau intinya gue tukang ojek, aku mah hanya Berarti belum pernah tuh yang ketemu kayak gitu ya? Ya, Wah, iyalah. beruntung banget Iya. berarti. aku mah hanya bubuk ranginang. Oh, Siska Kak Siska Berarti gak pernah ketemu yang kayak gitu ya? Enggak lah. Udah Paling gue dapet ya, Hmm. gue dapet CS yang paling indah. Mm-mm. Orang ngasih tip itu. paling gede berapa tuh paling gede tipnya? Kalau yang paling Ya. tipnya lah nggak apa-apain gue kalau pikir-pikir. Kalau yang jelas yang paling indah itu tipnya dapat 150 udah. Wah, itu paling indah ya. Itu zamannya Oh, sih. pernah ya dapat sekali dikasih tip 150.000. Pernah waktu zaman badai. Oh, badai itu Corona. Oh, lagi corona. Karena mah nggak ada kali. Karena sekarang perekonomian sekarang memang lagi kurang bagus banget. Jadi Iya. mungkin masyarakat juga jadinya Banyak yang ini sih. Ya. banyak pengeluaran mungkin ya. Ya mungkin juga ya. Apalagi juga kan sekarang ya masih bertahap mungkin ya ekonomi. Iya, apalagi tahap pemulihan keuangan. Cuman mungkin ya. kapan gue kayaknya kayak gitu. Ya, emang udah rezekinya segitu. kita segini. Makanya kalau dipikir-pikir pas menderita lah aku. Tapi pernah gak sih kayak dapat customer yang galak atau yang selin banget pokoknya? Atau Pernah yang gua baik? waktu itu. Oh, gimana tuh? Waktu gua pertama inget gua waktu zaman Gojek ya. Waktu zaman Gojek. Gua pakai motor Mio Soul. Mio Nyesel. Soul. Oh, iya. Pernah gua dapat penumpang badannya kayak King Kong. Ingat gua. Disebut motor gua nggak layak semuanya. Sampai gitu. Pernah tuh kan gua bilang, kalau nggak layak udah Bapak turun. Tapi dia naik si begonya. Sampai gua Gak ada pilihan lain kali ya. Padahal gua gampang, tinggal di cancel aja kali Ah. ya. Gua bilang dalam hati gua setan ini orang. Udah ngatain Udah ya. ngatain, udah gitu dikasih, Pak, terima kasih ya dengan ongkos pas-pasan. Ya Allah, kata gue ini penumpang ini namanya aja Haji, kata gue nih Haji pelit. Mungkin waktu itu dia lagi nggak ada uang lebih, Iya. dia bawa uang lebih kali mungkin ya. Bisa jadi lah kalau bilang.
Cuman yang paling ngeselin gitu ya, itu yang pengalaman. Tapi yang serunya ada dong pastinya. Ya pokoknya gue yang ingat pas serunya tip. Cuma nggak ada lagi tuh ya. Nggak ada lagi. Doanya paling bagus itu Mau dia ya. mau dia cantik kayak mau dia Pak, yang penting gue kasih tip gede itu oke. Mau dia jelek yang penting tipnya gede oke. Itu Pas salah gue ya. inget itu, inget orangnya itu kalau dia nggak ngasih tip ngapain gue inget. Apa lagi bodo amat ya udah gue. Tapi pernah nggak sih Kak Maisa lagi di atas motor dipeluk sama customer, pernah nggak sih? Kalau selama ini sering sih, cuman bagi gue ya biasa aja ya. Kalau gue emang udah ya dibilang gimana sih ya, gak ada pikiran yang aneh-aneh gue pikir gitu. Iya, maksudnya kan kalau dipeluk itu kan istri apa nggak cemburu gitu ngeliat Kak Maisa berganti-gantian pasangan. Gue bilang aja ngojek Laki panggilan gitu. emang gue panggilan kali. Tapi sebenarnya enak gitu Kang ojek tuh. Enaknya Ada gimana? bawa wanita cantik. Lo gitu ya ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Ini siapa cewek gue? Pada mah bukan penumpang. Oh bisa gitu ya. Bisa juga gampang selingkuh, tapi yang udah-udah gue enggak. Oh iyalah, janganlah ya, Jangan jangan sampai. Ya kan yang udah-udah, cuman ya intinya jadi yang nggak enak jadi tukang ojek itu ya paling anyep. Kalau dibilang anyep itu sepi orderan, itu yang jelas. Kalau paling sedihnya itu pas kasih hujan badai, negara api turun. Ya kan? Negara api turun tuh. Udah gitu bawa makanan sampai nunggu berjam-jam. Lu nungguin makanan sampai jadi gitu ya. Ya jadi itulah. Kalau misalnya telat dimarahin, apalagi kalau misalnya ini loh dibilang salah makanan, padahal kita nggak tahu di dalamnya itu isinya makanan apa. Iya kan? Itu yang disalahin sama penumpang. Maki-maki sama customer. Maki-maki, Pak ini makannya beda, balik lagi. Oh gitu ya. Pada yang salah itu restoran yang paling jengkel. Dia nggak tahu juga dia pengorbanan kita berjam-jam. Apa kita bawa makanan nunggunya itu nggak Atau makanan lagi hancur atau ya gitu. Itu mah cuma drivernya sama motornya ugal-ugalan. oh, drivernya ugal-ugalan ya. Saya pernah pesan makanan, totonya minyaknya itu di pinggiran plastiknya itu, berarti drivernya itu ya. Drivernya mungkin rencana mau jadi Rossi. Jadi Rosidin jadinya. Ya gitu. Tapi kira-kira paling lama tuh kayak kerjanya tuh sampai jam berapa? Paling Kalau malamnya? gua patokannya biasa gini ya, yang udah minimal sih kalau gua patokan dapat 100.000. Oh, yang penting bawa pulang Bawa ke pulang rumah duit buat untuk saat istri. ini. Itu tapi jamnya kayak misalnya sampai jam berapa aja tuh? Kalau paling kuat gua paling jam 10 jam 11. Malam. Dari jam 10 pagi gua hampir 12 jam dong berarti ya. Ya kayak kerja ini yang kerja Rodi. Tuh denger tuh Pak Menteri, kasihan nih, tolonglah. Para driver ojol kan? Ya kalau jadi ya kadang ya untung zaman dulu mah zaman dulu mah masih, kalau sekarang masih enak ya, masih enak. Kalau zaman dulu kalau dulu ya kalau dapat orderan palsu udah beli makanan. Oh, terus ada juga yang kayak gitu ya? Kalau zaman dulu, kalau sekarang udah pakai Goresto mungkin ya. Kalau dulu mah masih beli makanan pakai uang sendiri. Oh, Itu yang gitu. enak. Udah beli makanan, Orangnya nggak ada, hilang. orangnya nggak ada. Mungkin kayak dibilang kayak hantu, hantu gelau. Terus makanannya gimanain dong? Ya gue makan lagi, ngapain gue kasih ke orang? Ya gue rugi lagi lah. Juga ya. Gue pernah ngerasain kali. Tapi pulang nggak bawa uang dong ya? Ya kalau dibilang itu dari Bawa makanan itu. itu. Oh jadi makan enak ya sesekali gitu ya? Sekali dibilang, Pak dari mana? Kan kata anak gua, ini papa sengaja beli makanan tadi Buat kalian gitu ya. Ternyata dapat order palsu. gitu kan. Oh gitu, iya benar-benar. Itu yang enggak enaknya. Kalau sekarang ya ojek sekarang udah paling enak. Dulu mah kita dikejar-kejar sama opang lah. Opang itu apa sih? Ojek pangkalan. Oh, itu pangkalan. Oh, setempat yang nggak setuju tentang adanya transportasi online ini. Ya zaman dulu gitu. ya kan, sampai kita sempat lo helm gua disita. Kok helm disita ya? Sempat lo bilang kita gua mau penumpang kan, kalau enggak suruh bayar 50.000 kan, goblok. Pendapatan sedangkan berapa ya? Oh dulu masih oke. Oh, kalau dulu masih gede ya. Kalau sekarang mah kalau dikasih 50.000 enak kan, berantem dulu aja deh. Ya kan? Gua buat makan aja udah syukur ya. Dengan berantem sekalian ya. Sekalian kan. Benar. Ya minum dulu biar minum dulu. Enggak, gua mau Ya kering. Takut kering. Ya kalau dibilang gitu. Kalau sekarang sih udah paling enak drivernya. Dulu tuh kompak, kalau sekarang udah agak masing-masing ya. Kalau dulu paling kompak. Bisa ya kita lagi mogok, Oh, teman-teman dibantuin. mau nggak mandang komunitas lah dulu. Kalau sekarang mah kan komunitas yang jelas. Lu bukan komunitas gua, bodo amat. Sebutnya bomat.
Bodo amat. Ya kan? Gitu. Tapi ngomong kalau sekarang kan udah bahas masalah pekerjaan sekarang. Kalau masa cintanya dulu gimana sih percintaannya? Kisah cinta Seorang Kak Kak Maisa Maisa. itu apakah seburuk kelakuannya Kalau gua atau gimana nih? kalau diinget dari Dari zaman mas sekolah lah dulu biar. dari zaman gua udah pacaran satu SMP udah pacaran. mantep juga ya. Udah konyol lah nih gitu. Udah tahu dunia begitu lah. Pacaran anak SMP itu kayak gimana sih? Ya cium-ciuman lah Lu begitu. ciuman. Gak tahu kalau sekarang mah ya bener. Nggak tahu zaman gua dulu ya. Hmm. Dulu ya ibaratnya gua tahu ya ibaratnya kayak narkoba atau apa gua tahu lah zaman SMP udah ngerti lah. Udah ngerti kayak gitu ya. Ngerti zaman dulu. Cuman Apa dulu sempet di jalan kah atau memang di sekolah di kayak dari gitu? kecil gua udah hidup di jalan kali. Emang lo Udah kecil di jalan. udah hidup di jalan gua jadi tukang ojek payung, tukang gorengan lo. Oh, berarti perjalanan kehidupan Kak Maisa ini Panjang banget ya. panjang sekali ya. Ya, Perjuangan banget tuh sampai sekarang gitu ya. Iya, kalau dibilang sekarang ya orang anak-anak sekarang mungkin kalau yang gue lihat ya dapat Pak minta uang dikasih gue mah enggak nyari dulu gue kok enggak mah mana mungkin gue bisa kebeli apa gitu kan. Nyari itu bisa kayak ngojek payung. Ya payung. Gue kelas 1 SD udah dagang es sama gorengan. Gue bayar. Bikin sendiri atau beli Dagang lagi? yang orang gue Oh. dapat upah. Dapat upah per Dulu tuh kalau zaman dulu 10 gue dapat zaman dulu 1000 udah paling bahag gede loh tahun 94. 94 1000 udah lumayan gede Wah, kayaknya. gua aja kelahiran tahun 90. 94. Gue di 94 5 tahun di situ. 94 95-an lah. Gue bilang gue sekolah loh dulu. Umur Hmm. gue 5 tahun, gue yang paling kecil atau enggak yang paling kuntet. Emang orang tuh kerjanya apa dulu? Bapak gue pedagang. Gue pedagang juga. Namanya gue orang Padang, pandai berdagang. Ibunya kerja apa? Ibu gue juga, ibu gue mah ibu rumah tangga cuman Suka bantu-bantu. bantu-bantu. Enggak sih sebenarnya ibu rumah tangga cuman pas gue ngelihat gue bisa jualan, ibu gue udah mama aja yang buat gitu kan. Kalau diinget-inget dulu dagang gue sekolah bawa gorengan, gue paksa-paksa orang beli lo kok nggak gue pukulin. Mau tuh ya, Mau lah teman-teman ya. Kan namanya anak yang paling nakal. Tapi pada takut ya. Pada takut gua kan. Ya sampai sekarang lagi nilai contohnya. Bahasanya gua punya warung. Ini gua. Misalnya gua nongkrong di luar, ada tuh temen gua, awas lu enggak beli ke warung gua. Gua ancam tuh. Enggak sekarang. Kalau bisa ngeliat, udah lu jangan temenan sama gua. Itunya namanya pedagang paling pinter. Mengancam. Biar habis ya. Ya kayak gitulah ibaratnya. Licik ya. Kalau dibilang licik, enggak sih bagi gua. Cuman maksa. Pada saat itu ya. Sampai sekarang. Berarti Kak Maisa nggak cocok buat jualan. Suka ngancem dia. Janganlah ya udah. Ingat gua inget dulu kan. Itu kalau ngewarung, kalau gua dulu jangan sebelum dulu ngojek juga sih gua sempet dagang pakaian Oh, dekat pakaian. di Bandung. Ngancem juga tuh. Oh enggak, kalau tuh ngancem gua dipukulin, gua enggak kenal. Siapa yang kenal di Bandung, gua orang perantauan kan. Oh, gitu. Cuman ya kalau di Bandung gitulah kita harus pintar-pintar ngerayu. Nah, disitulah gua dididik Belajar. cari uang gimana ngerayu biar orang itu belanja 1 bisa menjadi 4. Oh, gitu. Cara ngerayu. Bagus bu, padahal mah jelek. Bagus bu, ini bu model terbaru bu. Oh, gitu strategi tukang dagang gitu ya. Manis-manisin ya. Enggak, kalau gua kan cara licik. Karena gua cara bener. Oh, biar cepat kaya ya, biar cepat kaya. Lu bayangin tuh kredit belanja Kaya. Iya. ya dibilang enggak kaya ya? Belum kali ya. Belum mungkin. Ya kaya sempat, cuma ditipu. Ditipu gimana? Ya begitulah pokoknya itu masa kelam. Ya, itu awal mula ketemu istri itu gimana sih? Ya zaman-zaman gua ketemu di koran Sentana lu. Ada lagi cara jodoh kontak jodoh di koran. Oh, zaman dulu enggak beda sama sekarang. Gua Oh, zaman gitu. dulu kan kontak jodoh pun ada tuh di koran Sentana nama misalnya Abin Bingsu F gitu kan, umur 20 tahun. Ya kan pekerjaan pekerjaan tahan ombak gitu. Gitu kan. Ada mungkin. Ada ya. Oh, untuk biar cewek itu tertarik mungkin. Tertarik Ya? mungkin kalau gua mah enggak apa adanya gitu kan. Nah, dulu Kak Maisa bilang di itu apa? Nama gua Namanya. ya nama asli lah gitu kan, nama Maesa umur 25.
Gitu. Itu aja udah. Sedang cari jodoh gitu ya. Sedang cari wanita cantik, ya itu aja udah selesai. Kasih nomor HP gua, pling gitu. Oh, baru istri nge-SMS apa dulu? Yang duluan nih siapa nih yang duluan yang ngechat? Ya, Apa kan dia pasti kan interphone? dia dulu, masa mungkin gua tahu dianya. Oh jadi istrinya dulu ya? Iyalah. Yang ini. Iya, Oh, kayak gitu gitu. ya. Makanya ketemu di Jakarta, kenalan sekali, 2 kali. Baru? Langsung. Enggak, gua dijebak nikahnya juga lu, diajak ke kampung. Ayo Bang, kita ke kampung. Kita disuruh nikah. Suwe gua. Padahal itu baru kenal berapa lama tuh? Kalau kenal Sebulan, 2 bulan? 3 bulan. 3 bulan langsung nikah. Wah, 3 lagi, bulan. lagi rame di sini, lagi rame banget soalnya. Heeh. 3 bulan langsung nikah tuh. 3 bulan 4 bulanan lah. Ya mungkin namanya cinta saling cinta lah. Oh, gitu. Mungkin love lah kalau bilang bahasa gaul ya. Making love bukannya berhubungan ya? Enggak tahu. Pokoknya tim itu saudara. maklum kan, gue mau orang desa, uang Oke. deso. Wah, kayaknya memang banyak banget pengalaman tentang Kak Mahesa. Kayaknya memang harus tetap stay di Domila deh. Jadi biar ada tambah-tambahannya ya. Nah, karena banyak pengetahuan di Kak Mahesa nih. Oke, mungkin besok. Oke, mungkin kita next time bakalan ngelanjutin tentang kisah yang lebih lagi dari Kak Mahesa ini ya. Iya, betul. Jadi mungkin sekian dari Domila, dan sampai jumpa. jumpa.